Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ialah benteng hidupku, ialah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar, ya Allah, ketentramanku, ya Allah, perlindunganku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ialah benteng hidupku, ialah benteng hidupku. Terhadap siapakah ku harus gemetar, ya Allah, ketentramanku, ya Allah, perlindunganku, ya Allah, ketentramanku. Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta Edi, shalom Pak. Shalom Selamat untuk siang. semuanya, selamat Iya. sore. Selamat sore ya teman-teman semua, selamat sore ya. Shalom semua yang ada di live chat juga, ada RTR, shalom, kemudian Amrit Tindaon, ya shalom semuanya. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Mohon maaf ini di tempat saya hujan, jadi kalau misalnya suaranya kurang begitu jelas ya, mohon dimaklumi, soalnya hujannya cukup deras. Oke Pak Pendeta Edi, hari ini kita akan membahas satu tema yang sudah ditentukan Pak Pendeta Edi ya, yaitu tentang penghakiman. Nah, karena waktunya juga agak singkat hari ini, karena Pak Pendeta Edi habis ini di pelayanan, jadi kita bagi dua ya Pak ya. Hari ini penghakiman yang part 1 di seri pertama, nanti kita lanjut lagi di Selasa depan di penghakiman yang kedua ya. Teman-teman silahkan nanti kalau ada waktu ingin bergabung, langsung aja setelah nanti linknya saya bagikan ya. Oke, kita akan memulai saja sharing firman Tuhan hari ini dan kita akan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang ada, kembali kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan memulai ya Tuhan pembelajaran atau sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Edi. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi beliau, dan memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Berkati teman-teman kami, siapapun saat ini yang menyaksikan, yang mendengarkan acara ini. Berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengar akan Engkau ya Tuhan. Biar apa setiap sharing firman yang dibagikan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya yang baru bergabung, Set L, dan juga Tinker. Ya, oke, baik, kita akan langsung memulai saja. Pak Pendeta Edi, saya persilahkan, Pak. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang penghakiman.
banyak orang menyepelekan hal ini dan rupanya penghakiman itu dampak dan perlakuannya sangat luar biasa. Yang kadang-kadang ini tidak dibahas secara khusus. Kenapa sampai tadi ya Mbak Wulan sampaikan ini nanti mungkin sampai ke minggu depan. Tetap kita akan membahas tentang penghakiman ini. Sekarang apa itu penghakiman yang sebenarnya? Ya, penghakiman itu apa? Ya. Kadang-kadang kita menganggap ya kita menghakimi orang lain, tapi realnya apa sebenarnya gitu ya. Jadi penghakiman itu adalah sikap atau pola pikir dan serangkaian harapan negatif yang dapat ditujukan kepada Allah, diri sendiri dan orang lain. Contohnya begini. Kadang-kadang kita menghakimi Allah, menghakimi Tuhan itu sendiri. Ya, ini tadi barusan Mbak Mulan bilang, maaf ya, di sini baru hujannya deras sekali, mungkin nanti suara saya tidak baik. Terus ada orang bilang, aduh kok, kenapa sih Tuhan itu kok dikasih hujan? Itu satu titik kecil penghakiman yang ditujukan kepada Tuhan akan alam semesta yang terjadi, yang Tuhan buat, yang Tuhan izinkan boleh terjadi. Juga kepada diri sendiri. Aku ini bodoh, aku ini tidak mampu. Oh jangan saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini adalah jemaat awam. Itu satu penghakiman untuk diri kita sendiri. Tanpa disadari dan disadari itu kapan saja terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, setiap hari, sehari-hari selalu kita dengar orang menghakimi diri sendiri. Kalau penghakiman untuk orang lain sudah jelas. Ya, penghakiman untuk orang lain. Dan ini setiap hari kita membicarakan, kalau sekarang topiknya tentang sesuatu yang terjadi di bangsa ini aja. Kalau kita buka televisi, maka akan ditayangkan hal-hal yang sama, yang itu terus. Dan kita mengomentari, ya memang orang itu memang tidak layak. Orang itu memang buruk. Orang itu memang jelek. Orang itu memang tidak pantas. Ya begitu. Aduh, nah, ini penghakiman. Ini penghakiman yang sebenarnya seperti itu dari mulai kita berpikir, ya, sikap kata-kata yang kita ucapkan tidak disadari dan disadari, baik itu untuk Tuhan sendiri, untuk diri sendiri, dan juga untuk orang lain. Banyak contoh terjadi di masyarakat kita sehari-hari dan kita dengar setiap hari. Nah, kenapa hal ini saya sampaikan? Ya, fakta mengenai penghakiman. Ya, fakta mengenai penghakiman ada 3. Ya, yang pertama bisa minta tolong Mbak Ulan bisa bacakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Matius 7 ayat 1 dan 2 ya Pak. Jadi penghakiman yang kita buat. Ya. Matius 7, maaf ini saya suaranya kurang begitu jelas. Bagus, suaranya bagus. Bagus ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Iya. Jadi penghakiman yang kita buat mendatangkan penghakiman atas diri kita sendiri. Jadi apa yang kita ukurkan untuk orang lain itu nanti yang akan diukurkan kepada kita. Sekali lagi, ukuran yang kita pakai untuk orang lain itu yang akan diukurkan kepada kita oleh Tuhan, ya, oleh Sang Maha Kuasa. Sehingga dengan demikian sesuai dengan firman Tuhan tentunya penghakiman itu berat sanksinya pada saat kita ucapkan, pada saat kita sampaikan, ya itu yang pertama. Jadi penghakiman yang kita buat, ya, sekali lagi saya ulang ya, mendatangkan penghakiman atas diri kita sendiri pada saat kita ucapkan itu. Makanya dikatakan
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman itu akan turun kepada kita sesuai dengan apa yang kita lempar kepada orang lain. Apa yang kita tujukan kepada orang lain, apa yang kita cas demikian rupa kepada orang lain, apa yang kita ucapkan tentang orang lain. Apa saja. Apa saja. Nah, itu kan kita setiap hari ini, setiap hari pola pikir kita, pola mulut kita, pola pendengaran kita, itu seperti itu. Pada saat kita melihat, kita mendengar berita, lantas mulut kita mengomentari. Nah, sama dengan siang hari ini, pasti Anda akan mengomentari. Komentar Anda tinggal polanya, pola apa? Pola penghakiman, ya seperti itu. Itu yang disampaikan itu begini. Oh, memang itu orang tua memang itu Pak, itu penghakiman, saudara. Dan penghakiman yang Anda katakan itu untuk pada saat ini, itu akan dilontarkan kepada Anda sendiri sesuai dengan ukuran yang kau pakai. Ya, yang kau lontarkan itu nanti akan dipaskan ukuran yang kau pakai untuk orang lain itu akan diukurkan untuk diri kita pribadi. Sehingga dampaknya, oh gitu ya, iya, ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Ini kata Tuhan sendiri di dalam Injil. Bukan tulisan Rasul, bukan tulisan murid Yesus, tapi tulisan daripada Tuhan Yesus sendiri, kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang dicatat oleh Matius. Yang kedua, penghakiman yang kita buat telah menghakimi hukum Allah. Jadi pada saat kita itu menyampaikan penghakiman, maka sebenarnya kita telah menghakimi hukum Allah. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat itu nanti menggambarkan di situ satu penghakiman yang kita buat telah menghakimi kasih Allah itu, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-12. Yakobus 4 ayat 12, sebentar ya. 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Iya. Ya. Siapa kita ini kok mau menghakimi manusia? Sementara hanya Allah sendiri yang membuat penghakiman itu. Allah itu sendiri yang sudah membuat hukum itu. Pada saat kita menghakimi sesama kita, maka kita sama aja, kita ini sudah membuat Allah itu kita hakimi. Seperti itu. Jadi penghakiman yang kita buat telah menghakimi hukum Allah itu sendiri. Coba, sedemikian rupa yang pertama tadi mengatakan penghakiman yang kita buat mendatangkan penghakiman atas diri kita sendiri. Ini mutlak. Ini mutlak. Kita kembalikan kepada pembuat hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita tidak layak kalau kita menghakimi orang lain sesama kita. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Tetapi pada saat kita sudah tahu firman pada sore hari ini, maka kita berhati-hati untuk melontarkan sesuatu yang itu tidak pantas dan tidak layak. Yang ketiga, penghakiman yang kita buat menyebabkan kita punya pikiran jahat. Sekali lagi, penghakiman yang kita buat menyebabkan kita punya pikiran jahat. Semua ada ayatnya tentunya ya. Tolong Mbak Bulan baca Roma 14. Roma 14 ayat yang ke-10 dan 13a. Ya. Roma 14, 10 dan sampai 13a ya Pak ya? Ya. Oh, dan atau? Enggak, 3 dan 13a Mbak. Ya. 10, Roma 10. Roma 10 ayat 10 Pak? Ayat 10. Oh, 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Ya. Ada banyak
entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Langsung loncat ke 13 ya Pak? Ya. Atau lanjut 13 ya. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Sebentar Pak, saya salah. 1 Korintus Lain. Roma. Ya. Roma, sorry, ini banyakkan kertas. Roma 14 ayat 3. Roma Ya. 14. 14 ayat 10a. Ayat 10 Banyak dan nggak nyambung. 13a. Ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 14 13a. Ya ampun mata saya Pak. Sebentar. Oke. 14 Saya baca 10 aja Mbak ya. Sudah 14 ketemu 10 belum? udah dapat Pak? Sudah Pak, Ya, sudah. ya, ya. Tetapi engkau, mengapakah Ya, engkau menghakimi saudaramu? ya. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. 13a. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Iya, Lanjut betul. Pak, Terima cukup. kasih. Sudah cukup. Ya, jadi penghakiman yang kita buat itu menyebabkan kita punya pikiran jahat. Kita berpikir yang jahat, yang sebenarnya yang terjadi itu tidak seperti yang terjadi sebenarnya. Tapi oleh karena kita sudah memberikan penghakiman, maka itu menyebabkan kita berpikiran jahat. Nanti katakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Nanti kita akan ke sana. Untuk itu jangan saling menghakimi lagi. Artinya yang sudah-sudah. Ya, di sini jangan saling menghakimi lagi. Artinya sudah pernah terjadi. Mungkin kemarin, mungkin hari ini, ya kita berikan penghakiman. Nanti saya akan sampaikan dampaknya. Apakah itu dosa? Oh, itu dosa. Itu dosa, saudara, menghakimi itu. Walaupun orang yang kita hakimi itu mungkin tidak mendengar, ya. Mungkin yang kita hakimi itu juga tidak mengenal kita. Oh, orang kok bodoh sekali ya, gitu. Kita penghakiman kepada kadang-kadang kita kepada pribadi, tetapi pada saat itu lantas kita akan menaikkan penghakiman itu biasanya kepada ras, ya, kepada ras. Jadi kepada suku gitu. Oh memang biasanya begitu. Ini satu suku A memang begitu. Oh, orang ini memang begitu. Ya. Apalagi aduh itu memang begitu. Dan kalau sudah begitu itu biasanya begitu. Gitu. Nah ini terus menjalar dan terus menjalan. Ya, terus menjalar, terus, bukan hanya sampai di situ. Itu nanti pada akhirnya kepada dosa lidah, dosa mulut. Nah, untuk itu hasil dari penghakiman itu juga itu merupakan satu kutub yang kita sampaikan bagi keberadaan orang lain. Nah, seterusnya, apakah Tuhan boleh kita itu menghakimi? Firman Tuhan katakan Allah melarang penghakiman itu kita lontarkan kepada siapapun. Coba pernah nggak kita sepertinya ini sederhana. Contohnya begini, satu contoh kita menghakimi orang tua. Saya dulu itu kelihatannya baik dan bahkan kelihatannya itu rohani dikemasnya itu. Saya dulu itu karena orang tua saya itu bodoh, orang tua saya itu miskin, maka akhirnya saya seperti ini kejadiannya sekarang. Itu satu penghakiman yang tidak sadar kita berikan kepada orang tua kita. Padahal kita tidak bisa memilih lahir dan dikandung di kandungan ibu siapa, tidak bisa. Kita tidak bisa memilih saya nanti dikandung di perutnya ibu Jokowi. Oh, nggak bisa. Kita tidak bisa menentukan aku lahir dari seorang rahim orang kaya raya. Oh, tidak bisa. Nah, pada saat kita sampaikan hal itu, aku dilahirkan oleh seseorang yang miskin di satu daerah,
dusun, desa sekali, dan orang tua kita tuh bodoh banget. Benar saudara, bodoh banget. Ini kelihatannya kita rendah, rendah. Tapi itu penghakiman yang kita lakukan untuk orang tua kita. Gitu ya. Nah, menghakimi orang lain tidak sesuai dengan kenyataan bahwa Allah memperlakukan kita secara murah hati dalam Kristus. Matius pasal 18. Ini banyak ayat ini Pak Ulan, supaya nanti para pemirsa ya, oh ada ayatnya ya, gitu. Betul, Ya. ada dalilnya. 18 Ya. ayat. Ayat 21 sampai 35, sangat panjang. Matius 18 ayat 21 sampai 25 ya Pak, saya ulang ya. 35. Oh, sampai 35, 21 sampai 35. Oke. Ya, tapi Dalam mungkin perikop tidak sampai ke sana. Yang jelas saya sampaikan ayatnya aja, Mbak Ulan baca sebagian. baca, Silakan. nanti kalau Pak Pendeta di stop, bilang stop, saya stop ya. Dalam perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga... Sampai di situ saja. Ya. Mbak Ulan. Karena ayat ini sudah familiar sekali ya untuk kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Ya, ini kenapa, apa hubungannya dengan pengampunan? Iya, oleh karena kita kadang-kadang tidak bisa mengampuni orang lain, yang terjadi justru penghukuman, penghakiman. Yang seharusnya kita tidak layak menghukum orang itu dengan penghakiman kita. Tidak layak sama sekali. Karena kita juga sesama manusia yang punya kecenderungan yang juga sama. Gitu ya. Loh, tapi kan ada orang yang dia sudah menghakimi lantas tiba-tiba orang itu sama dong, berarti itulah dia. Untuk itu Allah melarang penghakiman, itu kita lontarkan. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal tersebut dan itu adalah kepada kita, ya itu mestinya kita harus mengampuni orang itu supaya putus sampai di situ, tidak melebar lagi. Karena pada saat melebar, maka kita juga menanggung hal yang sama nantinya kita akan sudah berhadapan dengan hal juga yang kita lakukan, karena Alkitab mengatakan kamu menghakimi orang lain tapi kamu juga menjadi pelaku dari apa yang kamu kerjakan. Nah itu ya, sehingga dengan demikian tidak selesai begitu saja, urusannya tidak selesai sesimpel itu, tapi panjang sekali. Tadi pagi istri saya ditelepon dengan seseorang dan orang itu mengalami kejadian yang sangat-sangat buruk. Ada seorang gadis yang dia agak sakit jiwanya begitu, lantas menghilang beberapa hari dan tiba-tiba dia pulang dan ibunya dia bercerita kalau Hani Ala ini tiba-tiba hamil, gitu ya. Nah, kejadiannya hanya sesimpel itu saja. Tapi Anda tahu nggak? Ada hal yang terjadi yang dialami oleh anak ini nanti pada saat diketahui masyarakat. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat akan memberikan penghakiman itu. Akan ketuk palu menghakimi orang tuanya, menghakimi juga menghakimi anak itu, bukan hanya anak itu tapi juga mungkin suku itu, dan stop panjang sekali. Kasusnya bukan menyelesaikan, tidak memberikan solusi, tapi penghakiman. Gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana kalau hal itu terjadi? Nah, kita mengatakan berdoa. Doakan supaya orang itu diberi kekuatan, orang itu nanti diberi keselamatan, orang itu tidak putus asa dan bunuh diri, orang itu diberi hikmat, orang itu diberi marifat, orang itu diberi jamahan Tuhan, dan akhirnya justru nanti melalui anak yang dikandung itu nanti, maka akan menjadi anak yang lebih baik dari anak-anak yang lain. Sama-sama bicaranya ya, sama-sama ngomongnya. Seperti itu. Lantas begini, menghakimi orang lain tidak sesuai dengan hidup yang rendah hati. Ya, Mbak Ulan tolong Filipi pasal 2. Ya.
menghakimi orang lain tidak sesuai dengan hidup yang rendah hati. Jadi orang yang menghakimi itu biasanya dia tinggi hati. Ya. Ayat berapa, Pak? Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Iya. Jadi bagaimana ini satu hal yang kita harus cegah supaya kita ini tidak menganggap diri kita menjadi lebih baik, menganggap diri kita lebih unggul, diri kita lebih rohani, hidup kita ini lebih baik daripada orang lain. Ya, kita sudah mengasih panduan. Ya, panduan bagaimana? Ya, dikatakan kita harus justru menganggap orang lain itu lebih penting daripada kita. Orang lain lebih baik daripada kita. Ya, walaupun orang itu kelihatannya kurang baik. Saya mungkin pernah saksikan di USO, ada seorang ibu yang di masyarakat itu dimarginalkan. Di masyarakat tidak dipandang sama sekali. Dia punya anak banyak dari beberapa bapak, beberapa laki-laki. Lantas dia pekerjaannya itu hanya sebagai tukang parkir, ya, tukang parkir. Dan orang sudah menganggap dia, menghakimi dia, orang ini adalah orang yang buruk, orang ini orang yang tidak baik, orang ini orang yang seperti itu dicap masyarakat. Dan pada saat saya jalan dengan istri saya, tiba-tiba saya panggil orang itu lantas saya bilang, mau nggak kamu saya doakan supaya hidupmu mengalami perubahan. Apa yang terjadi ini pas hari Lebaran. Ibu itu nangis, ya, ibu itu menangis, dia katakan belum pernah ada orang yang peduli dengan dia. Ya, lantas pada akhirnya hampir 1 tahun ini dia tinggal di rumah saya, tidak usah bayar kontrak, tidak usah ini, jadi tinggal di rumah hanya bayar kecil untuk bayar listriknya, gitu ya, kecil paling ya 100 begitu ya. Ini satu hal supaya kita ini memang mulut kita tidak suka dan tidak mudah untuk jatuh di dalam penghakiman. Ya tentunya pada saat bulan pertama, bulan kedua sama-sama menyesuaikan diri, karena dari orang yang seperti itu lantas tinggal di tempat saya karena dia juga beragama Muslim. Tetangga awalnya mungkin berpikir siapa tahu nanti mau akan dikristenkan dan lain sebagainya, tapi tidak. Dan pure, memang benar-benar kami kerjakan. Daripada penghakiman, itu lebih baik kita menganggap orang lain juga sederajat, ya sama kelasnya. Saya juga tidak mencari penghormatan dari dia, tetapi di depan umum di mana saja setiap ketemu dia selalu panggil saya opa, dia anak-anaknya diajarin dan cium tangan gitu ya, tangan saya dicium gitu. Satu hal yang diberikan oleh orang yang sederhana, orang yang sedemikian rupa dia dihakimi, dan nasibnya orang yang dihakimi itu karena terdapat penghakiman itu sepertinya dia menjadi orang hidup yang ada nomornya gitu. Oh itu orang nomor 5 gitu. Ini tragis, ini satu hal yang tragis ya, satu hal yang tragis yang terjadi, ya, yang terjadi. Lantas seterusnya menghakimi bertentangan dengan fakta bahwa Allah saja yang berhak menghakimi. Ya, Yakobus pasal yang keempat, Mbak Ulan bisa dibaca ayat yang ke-12. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 12. Ya. Ini bertentangan dengan fakta bahwa Allah saja yang berhak menghakimi. Silakan. 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan.
Tetapi siapakah Ya, engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? ya, ya. Siapa kamu itu siapa? Kok kita dengan mudahnya menghakimi orang lain? Itu yang kok kita lebih lebih mudah untuk menghakimi orang lain dibanding untuk kita menyadari bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan penghakiman kepada umat manusia. Ya, seolah-olah apa yang kita pandang kita tidak senang, itu kita bebas untuk menyampaikan hal tersebut. Oh tidak, hanya Allah saja yang membuat hukum dan hanya Allah saja yang berhak untuk menghakimi. Termasuk Anda dan saya. Anda dan saya hanya Allah saja yang nantinya menghakimi. Dan penghakiman itu pasti akan terjadi. Ya. Dikatakan Isa fa'inahu wa hakama adlan. Isa binti Maryam itu dia akan menjadi hakim yang adil. Hakim di dunia ini tidak ada adilnya karena bisa disuap hakim di dunia ini. Tetapi hanya ada satu hakim, ya, dan pembuat hukum siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke, saya teruskan. Ya, Yesus sendiri menyerahkan penghakiman kepada Allah. Itu Tuhan Yesus sendiri. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang 1 ke-23. Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Sebentar ya, ini Alkitab saya sudah agak rusak jadi bukanya agak susah. 1 Petrus. 1 Petrus berapa, Pak? 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ayat 23. Ya. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Iya. Petrus. Itu Tuhan sendiri. Dia melakukan hal itu. Apakah Yesus tidak bisa? Ya, dia ganti untuk membalas. Oh, bisa. Apakah dia tidak bisa untuk membalas dengan memberikan penghakiman kepada orang yang mendera dia, yang menista dia? Oh, bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Bahkan firman Tuhan katakan Yesus menyerahkan kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkan sedemikian rupa. Ya, rasul-rasul juga sama mengikuti keteladanan itu. Jadi penghakiman itu berat sanksinya kalau kita tahu hal itu. Ya. Dengan demikian kita boleh belajar pada siang hari ini tentang penghakiman. Seterusnya, ya, ciri-ciri penghakiman atau proses dan dampaknya. Nah ini, ciri-ciri penghakiman itu bagaimana? Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya yaitu cara pandang yang seringkali berdasarkan keyakinan, kepercayaan, dan prinsip yang keliru. Seringkali mengandung kebenaran, namun tidak seimbang. Jadi kadang-kadang mengandung kebenaran. Kalau mengandung kebenaran berarti hanya sebagian kecil saja. Seperti pada saat ibu-ibu itu mengandung, itu hanya perutnya saja yang mengandung. Bukan matanya ikut mengandung, bukan pipinya ikut mengandung, bukan kepalanya ikut mengandung, bukan. Ya, artinya kalau ada bahasa mengandung berarti sebagian. Ada kebenaran, tapi kebenaran yang dibuat sendiri. Dengan demikian, ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya. Nanti contohnya saya akan beri. Ya, penghakiman bisa ditujukan pada diri sendiri, yang tadi saya sebutkan, orang lain maupun Allah, maupun Tuhan. Kita bisa memberikan penghakiman kepada tiga pribadi ini, kepada pribadi Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Dan itu dosa, itu salah yang sangat-sangat besar, karena hanya Allah saja yang berhak untuk menghakimi setiap kita.
apapun dosa kesalahan kita. Bahkan saya beberapa hari yang lalu saya nginep di Surabaya dan kami banyak sharing dengan teman sahabat saya. Banyak di penjara itu orang-orang yang salah tangkap. Banyak orang yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi oleh karena penghakiman yang sudah itu, maka orang itu harus mendekam. Ya, contohnya dulu waktu saya kecil itu masa-masa kami ada cerita, ada dua orang, Karta dan Sengkon. Karta dan Sengkon yang mungkin usianya seusia saya mungkin masih ingat, ada seorang namanya Karta dan Sengkon, ini ada di wilayah di wilayah Jawa Barat. Dia mengalami salah tangkap dan itu berpuluh-puluh tahun itu di penjara, salah tangkap, ya, salah penghakiman, orang menghakimi dia, waduh, diputus dengan hukuman yang besar, yang sebenarnya tidak layak, dan pada akhirnya terbukti dia tidak salah dan dia mendapatkan apa? Mendapatkan ganti rugi dari pemerintah, tapi kecil sekali, dan pada saat dia dapat tidak lama terus meninggal. Nah, ini penghakiman yang tidak adil yang pada akhirnya membawa kesengsaraan untuk orang lain. Nah, proses penghakimannya sekarang, ya, proses penghakiman. Jadi benih yang tertanam melalui sumber tertentu mengkristal melalui pengalaman, ya, mengalami apa itu namanya seperti kejadian bola salju. Jadi awalnya kecil tapi terus menggelinding begitu, ya, berputar dan akhirnya menjadi bola yang besar. Itu penghakiman. Biasanya yang dilontarkan kita kan kecil saja. Contohnya kita melempar satu pembicaraan penghakiman kepada seseorang yang baru terjadi sekarang ini tentang pembunuhan. Semua orang memberikan penghakiman, oh itu pasti begini, oh iya dia pasti begitu, oh kalau begini dan begitu berarti, nah itu nanti sumbernya adalah begini, sumbernya adalah begitu. Padahal orang yang bicara itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, dia nggak ngerti. Seandainya dia dipanggil, lantas diajak ngobrol dan mengkonfirmasi berita, dia nggak paham sama sekali, nggak paham. Tapi mulut ini sudah terlanjur memberikan penghakiman, memberikan cap. Oh dasar, oh itu orang Kristen. Nah, sudah memberikan kepada kelompok, bukan kepada pribadinya lagi. Kan bukan kepada nama itu lagi, bukan. Tapi sudah ke kelompok. Oh iya, namanya juga polisi, gitu ya, dicap. Wah, polisinya kena sudah, korupnya itu. Padahal tidak semuanya polisi itu ada yang baik dan banyak yang baik juga. Lantas mulai ke agamanya. Oh Kristen, oh pantas. Kristen itu memang jahat, Kristen itu jelek, Kristen itu tidak bagus, Kristen itu dibawa oleh penjajah. Makanya yang dihakimi bukan hanya pribadi, tapi yang dihakimi bukan hanya agama, yang dihakimi sampai kepada Yesus. Waduh, ini sesama orang Kristen sendiri berkata, waduh, Yesus disalibkan kembali. Ya, wah, itu seperti bola salju yang terus melaju, terus bergulir, dan gulirannya itu membuat masalah itu tidak selesai, tapi bertambah besar. Dan itu tidak bisa dihentikan. Ya, tidak bisa dihentikan begitu saja. Nah, sekarang kita akan melihat, ya, akan melihat sumber-sumber penghakiman. Sumber-sumber penghakiman itu bisa diturunkan. Bisa diturunkan dari siapa? Bisa diturunkan dari orang tua, dari nenek moyang kita diturunkan, nenek kakak kita turunkan pada orang tua diturunkan kepada kita. Itu termasuk dosa turunan. Ya, untuk itu nanti akhir daripada kebenaran pada sore hari ini saya akan berdoa, gitu ya. Diturunkan karena mulut kita itu kita tidak sadar mengajarkan kepada anak-anak kita.
untuk berikan penghakiman itu. Kamu tadi gimana di sekolah anak? Dan dia bilang si Andre ini, ya ini taruh namanya Andre gitu. Kenapa kamu kok sampai dijewer sama gurumu? Oh ini mah aku itu padahal benar. Tapi tapi kenapa nak? Tapi ibu guru itu tidak senang dengan saya, maka saya dijewer. Anak itu sudah menghakimi ibu guru, lantas ibunya bilang, oh itu ibu guru itu memang kurang ajar. Diberikan kata kurang ajar. Dihakimi oleh ibunya. Lantas mulai, itu orang mana sih? Oh, itu orang disebutkan sukunya. Oh, dasar suku ini. Wah, memang orang suku ini adalah galak. Waduh, kurang ajar. Nanti saya akan ke sana. Saya akan tampar mulutnya. Nah, si anak ini yang sebenarnya dia itu akar permasalahannya, dia sudah memberikan penghakiman dan dia akan menutupi dengan penghakiman yang lain lagi. Ya, dia akan cerita lagi ke papa. Ya, papanya seorang yang bijak, katakan mungkin kamu nakal, ya, kamu nakal ya. Oke, kalau gitu, aku juga tidak mau lagi sekarang. Aku bercerita dengan papa, karena papa itu tidak suka dengan saya. Ya, jadi akan semakin melebar. Anak ini akhirnya juga menghakimi papanya, di mana papanya tidak merespon akan aduannya ini. Sehingga penghakiman demi penghakiman itu kita turun ke anak. Anak ini nanti jadi tua dan dia tidak sadar ada akar di dalam hidupnya itu. Akar penghakiman itu. Sementara penghakiman itu tadi sudah saya sebutkan, diantaranya di dalam penghakiman itu kita menuduh Allah, kita menghakimi Tuhan, itu tidak adil. Sehingga dampak daripada penghakiman itu, kita menuduh seorang orang sekali lagi, Allah itu tidak adil. Tuhan itu tidak baik. Dengan demikian dosa itu terus bergulir, terus bergulir, terus bergulir sampai akhirnya berkembang, berkembang dan mengembang. Ya bukan hanya di situ, nanti disebarkan naik kepada tetangga. Oh udah, oh gitu. Oh pantas anak saya juga pernah, anak saya juga pernah. Dia dipukul sama guru yang sama. Coba terus bergulir, terus bergulir. Iya, kalau kita tuh bercerita orang itu bijak, lantas dia sudah tahu firman Tuhan dan dikatakan, oh bukan begitu. Anak saya juga pernah begitu, tapi karena kesalahan anak saya, pas dia mengajar, anak saya ini ngobrol dan itu adalah tidak baik, maka guru itu memberikan peringatan sekali, 2 kali sampai 3 kali. Pada akhirnya anak saya juga pernah dijewer. Ini kan orang yang bijak. Tapi pada saat kita melempar kepada orang-orang yang tidak bijak, maka kejadiannya akan berbeda. Itu yang terjadi. Nah, kita akan itu sekarang dampaknya, ya, dampak penghakiman, terhadap diri sendiri menjadi pengharapan negatif, di mana kita justru berharap, sadar atau tidak sadar, saudara, yang terburuk yang akan terjadi sering menjadi sumpah, ya, komitmen atau janji yang kemudian mengikat dan mempengaruhi kehidupan, menjadi semacam filter, ya, mempengaruhi cara kita melihat satu peristiwa, sering menjadi semacam magnet, membuat kita mengalami hal-hal yang memperkuat penghakiman tersebut. Ini dampak terhadap diri sendiri. Itu dampaknya. Dampaknya kira-kira dengan penghakiman itu negatif atau positif? Negatif. Karena di dalam diri kita sendiri pada akhirnya terus ada satu benih penghakiman itu akan melebar. Pada saat kita menghakimi diri sendiri, menghakimi orang lain, pada akhirnya pusatnya nanti menghakimi Tuhan. Sehingga pada saat kita sudah sampai kepada penghakiman kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak adil, dan kita berdoa kepada Tuhan sementara kita masih membutuhkan Tuhan. Coba kita bisa secara realistis, ya, kita berpikir. Kita juga tidak percaya lagi dengan Tuhan, tetapi kita sudah menuduh Tuhan, menghakimi Tuhan, sementara kita juga berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana sikap Allah kita, Tuhan kita yang adil itu? Ya, lantas seterusnya,
Dampak terhadap orang lain. Dampak terhadap orang lain. Sering terjadi sumpah, komitmen, atau janji yang kemudian mengikat dan mempengaruhi kehidupan orang. Contohnya, tidak akan pernah menikah dengan orang suku ini. Mungkin pernah dengar ya, ada ada satu sumpah. Udahlah, aku tidak akan menikah nanti dengan suku A gitu. Kenapa? Wah, suku itu nggak bagus. Itu dampak terhadap orang lain. Yang orang lain nggak tahu apa-apa. Orang lain tidak mengerti, tidak memahami tentang kita. Tapi kita sudah mengagumi dulu. Orang di sana tuh memang begitu, suku A itu. Biasanya, apalagi, wah dia tuh boros. Orang suku A ini juga dia suka ngerumpi. Orang suku A ini juga dia pelit. Orang suku A ini nantinya. Padahal kita tidak di dekat orang suku A ini sendiri. Tapi kita sudah memberikan penghakiman sehingga itu dampak yang kita timbulkan dari penghakiman itu untuk orang lain. Itu ya, sorry. Nah, kita juga bisa menghakimi kepada masyarakat khalayak rame di sekeliling kita. Awalnya hanya dari keluarga, suami menghakimi istri, istri menghakimi suami, anak menghakimi orang tua, dan kita rekanan begini, kita bisa menghakimi, bisa. Saya bisa menghakimi Mbak Ulan, bisa. Kenapa sih sekarang kok sore gitu, waktu-waktunya ini? Ya, bisa. Tapi tidak. Kenapa? Oleh karena kita mengerti gitu ya. Ya udahlah, suka-sukalah. Artinya kalau memang jamnya itu, kalau aku memang nggak bisa, ya bilang nggak bisa lah. Nah, gitu aja. Sehingga kita terjadi satu relasi yang terjaga, satu relasi yang baik di dalam pelayanan, karena semuanya apa yang kita lakukan di WUSU ini adalah bagi kemuliaan Tuhan. Bukan supaya nama saya dikenal, bukan supaya namanya Mbak Ulan dikenal, tapi hanya bagi nama Tuhan saja, biarlah Tuhan yang dikenal. Sehingga penyampaian ini sangat penting, kenapa? Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita perlu untuk memahami dan mengerti. Ini yang terakhir, ya, karena sudah 47 menit. Tapi menarik ya, saya kira ya, nanti sesi yang berikutnya. Karena kalau ini biasanya disampaikan 2 jam. Ini saya singkat separuhnya aja dulu. Jadi sekarang dampak terhadap Tuhan. Dampaknya terjadi jarak dalam hubungan dengan Allah. Dampaknya itu. Kok sampai ke sana? Iya. Dampaknya sampai ke sana. Kita tidak sadari yang barusan saya singgung. Kita juga menuduh Allah itu tidak adil, tetapi kita juga di satu sisi kita masih berdoa, Bapa di surga, aku minta diberkati. Tuhan katakan kamu itu barusan menghakimin aku, tapi kamu juga masih minta kepadaku. Ini satu dampak, ada satu hubungan yang renggang. Ada satu relasi yang terputus dengan Sang Maha Kuasa. Sementara hidup kita itu masih bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan begitu. Sandaran kita itu hanya Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan begitu. Sehingga tidak ada alasan untuk kita terjatuh ke sana. Pada saat kita bersandar kepada manusia, kadang-kadang manusia tidak tetap jadi sandaran. Sehingga dengan demikian pada saat manusia itu berharap dengan manusia, kadang-kadang kecewa. Karena apa? Karena pada saat manusia itu lepas, maka kita akan banyak terjungkal, banyak kita akan bisa jatuh. Tapi sandaran kita hanya kepada Tuhan. Ya, begitu. Lantas dampak terhadap Tuhan selain hubungan kita terputus juga membatasi karya Allah rupanya. Oh, sampai ke sana. Iya, membatasi karya Allah. Yang harusnya itu bekerja dengan luar biasa. Ya, maaf. Seharusnya Tuhan itu dia berkarya dengan hebat untuk hidup kita, tapi pada akhirnya karena kita membatasi, karena kita penghakiman kepada Tuhan, kita negatif dengan Tuhan, maka karya Tuhan itu tidak sepenuhnya terjadi. Makanya banyak kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Doa kita tidak dapat Tuhan.
apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sama, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita mengetahui hal itu, dampak kepada Allah itu bukan hanya sampai membatalkan karya membatasi karya Allah, tapi juga menghalangi karya Allah terjadi. Menghalangi karya Allah terjadi. Yang seharusnya di tahun 2022 bulan Agustus kemarin kita mengalami hal yang luar biasa, tapi pada akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Karena dari hal yang kita lakukan yang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan juga untuk seterusnya itu dampaknya kita membuka kesempatan bagi si iblis, bagi penggoda masuk, karena sering kita menghakimi orang lain, sesama kita. Yang terakhir, menyebabkan hilangnya berkat Tuhan. Hilang, berkat Tuhan itu hilang. Yang seharusnya kita bisa sepakat, ya lantas mulai tidak sepakat, dan pada akhirnya ada berkat-berkat yang seharusnya kita terima, tapi kita tidak akan bisa terima. Ya, saya kira itu, jikalau Bapak Ibu Saudara yang pada sore hari ini mengikuti dan mengatakan, oh iya itu aku sekali. Selama ini aku suka menghakimi, saya akan ajak untuk Bapak Ibu berdiam diri, saya akan doakan. Karena ini harus diputuskan. Kalau ini tidak diputuskan, ini ada hubungan dalam keluarga, sudah tertanam penghakiman ini terus-menerus, maka dampaknya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, sangat berat. Ya, Bapak Ibu cukup pejam mata, atau mungkin Anda di dalam kendaraan tidak usah tutup mata, tapi renungkan dan saya akan berdoa supaya kita putus dengan dosa yang disebut penghakiman itu. Saya akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membongkar tentang penghakiman yang tidak kami sadari kadang-kadang setiap hari kami melakukannya. Kami yakin, kami percaya pada saat kami tanpa sadar melakukan itu ada 3 dampak. Dampak untuk diri kami sendiri, dampak untuk orang lain, dan dampak kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni apa yang sering kali kami lakukan untuk menghakimi orang lain, baik sampai hari ini. Dan hari ini adalah hari terakhir kami menghakimi, bila hari besok menjadi hari pertama kami terbebas dari dosa penghakiman ini. Kami rindu Tuhan bekerja, Tuhan kiranya menyertai, biarlah di dalam kebenaran tentang penghakiman ini kami boleh mendapat anugerah Tuhan, mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk kami tidak melakukan. Sehingga dengan demikian kami tidak menghambat berkat Tuhan. Selama ini berkat Tuhan sulit, seolah-olah hidup kami terputus hubungan kami dengan Allah. Dan kami baru tahu bahwasannya itu akibat dari penghakiman yang terus kami buat. Ada kecenderungan untuk kami menghakimi. Kami putuskan kalau ini sudah menjadi pola yang diturunkan oleh nenek moyang kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya pada saat kami di tengah-tengah teman, di tengah-tengah rekanan, di pekerjaan, ada penghakiman yang dilontarkan di komunitas kami bisa menangkal dan kami tidak menjadi orang-orang yang juga menghakimi. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati perjalanan kehidupan setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan terus menghidupkan iman pengharapan kami, supaya kami percaya bahwasanya hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi setiap kami semuanya. Di dalam sesi pertama ini, Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar diputuskan dari hukum penghakiman. Sehingga dengan demikian, kami terus menyadari bahwasanya Tuhan, Allah kami adalah Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang membuat hukum, dan hanya Tuhan yang layak untuk menghakimi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya, kami yang mendengar doa kami pada
sore hari ini kami dibebaskan dari roh penghakiman itu. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Edi buat sharing firman Tuhan hari ini. Teman-teman yang ingin bergabung silahkan. Sebentar ya, saya turunkan lagi linknya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalau memang nggak mau naik, boleh silahkan tulis di live chat ya. Atau mungkin ada yang ingin didoakan juga boleh. Sebentar, saya turunkan kembali chatnya karena udah ketutup. Tunggu ya. Langsung saja naik. Ya, tunggu ya. Ya, silahkan. Iya, sama-sama. Chen, tetap semangat dalam Tuhan ya. Silakan bagi teman-teman yang ini menarik sekali ya tema kita hari ini Pak, penghakiman. Wah dulu saya sempat pengen kapan ada narasumber yang bahas tentang menghakimi ini. Menarik sekali karena kadang-kadang kita itu agak sulit ya Pak ya membedakan antara apakah ini menilai, menghakimi, menuduh atau menegur atau bagaimana. Kadang-kadang contoh aja misalnya dalam hal ini anak-anak Tuhan sendiri gitu ya, misalnya ada perbedaan pandangan atau mungkin dalam perbedaan penafsiran di dalam menilai satu ayat, itu kemudian ada yang negur, mungkin ada dengan cara yang halus, ada dengan cara yang ya kurang baik kayak gitu ya. Dan ketika kita menilai apakah ini mereka menghakimi ataukah mereka menegur. Wah ini luas banget, banyak yang kita bisa bahas juga. Dan ternyata penghakiman itu bukan hanya dari manusia ke manusia ya Pak ya, tetapi juga manusia ke Tuhan. Terus bukan hanya dari orang ke orang, tetapi juga orang ke massa dalam arti organisasi, suku, agama. Waduh, luar biasa. Ya. Oke Pak, sebelumnya saya akan kasih kesempatan dulu buat kuat TikTok. Ya, shalom kuat TikTok Bapak atau Ibu. Salam Bu Ulan. Iya, shalom. Silakan. Tadi mengikuti ya Pak Edi penjelasannya. Sutopo. Ya. Salam. Tuhan Yesus memberkati sore hari ini. Saya hanya mau pengen bertanya aja. Begini, kalau kita kan kita tuh sering diserang loh, Bu. Diserang tuh kan masalah landasan kasih. Ajaran Yesus itu kan landasannya kasih. Tapi kalau koneksinya dengan penghakiman, kadang sebenarnya sih mereka tuh harus tahu bahwa sebenarnya itu oknum. Kalau ada orang Kristen yang berbuat melebihi batas atau di luar ajaran Kristus, Yesus, berarti itu oknum. Tapi sering ini jadi serangan buat dari mereka tuh begitu. Yang saya pengen tahu ini Pak Sutopo, kalau kita diserang tuh, kadang kan begini, kita ada yang sudah berlebihan sehingga kita sebagai manusia menanggapi loh, ada yang dengan cara emosi, ada yang seperti Ibu bilang mungkin dengan halus dan sebagainya. Tapi memang itu mereka itu kan selalu katakan bahwa Kristen itu landasan kasih, kasihnya di mana? Seperti itu. Itu solusinya seperti apa Pak Sutopo? Kadang sebagai manusia kalau udah kelewatan, kalau kita harus jawab tegas ya harus tegas. Kalau kita harus lemah lembut ya tergantung karakter perbuatan ya, kalau enggak itu nggak salah. Seperti itu kalau menurut saya sih. Mohon dijelaskan lebih detail aja deh. Makasih Pak Sutopo, Mbak Ulan, makasih. Iya, betul. Ya itulah justru saya langsung jawab ya Mbak Bulan ya. Silakan Pak. Ya, jadi gini, ya itulah yang satu hal di masyarakat selama ini seperti itu. Pada saat ini sambungan diri saya tidak mau singgung orang lain supaya nanti lebih kita tidak jatuhkan penghakiman lagi. Pada saat saya berpindah dari sono ke sini itu banyak penghakiman yang saya terima, bahkan kutuk, dikatakan nanti saya akan matinya akan disalib, saya nanti akan
itu sudah kematian, itu masih dikatakan begitu. Dan nanti saya akan hidupnya sengsara, saya nanti itu penghakiman. Lantas apa yang saya buat itu titik kecil yang saya buat, ya, kecil sekali. Padahal sebenarnya itu tidak ada apa-apanya. Ya, seperti gini, saya bikin susu, lantas tiba-tiba ada satu titik tinta itu masuk. Padahal kalau itu cepat, langsung diambil sendok, tintanya diambil, sudah dibuang, selesai kan? Susu ini bisa diminum. Tapi yang terjadi kan tidak. Yang terjadi tidak. Yang terjadi apa? Diaduk. Pada saat ini diaduk, warnanya tidak putih lagi, jadi biru, Pak. Itu. Nah, kira-kira layak nggak tuh diminum? Oh, tidak. Tidak layak untuk diminum. Ini yang terjadi dan itu adalah penghakiman. Ya, itu yang terjadi dan itu adalah penghakiman. Nah, sekarang kalau untuk kita intern kita sendiri, itulah justru makanya supaya keadaan itu tidak bertambah melebar, ya ditutup saja. Toh kita juga kalau kita menjadi bagian di dalam kelompok itu, satu misalnya kita sebagai orang yang percaya dan sudah tahu kebenaran, dimulai dari sore hari ini, itu juga menyadarkan saya sendiri. Itu saya menyampaikan, tapi juga saya merasa sendiri dan saya berubah. Saya mau belajar, gitu ya. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya lebih, gitu. Tapi saya mau untuk yuk kita belajar bersama-sama. Rupanya dampak daripada penghakiman itu ada satu pola. Ya, pola dasarnya itu kembali lagi DOSA, dosa. Jadi hanya Allah sendiri yang berhak untuk menghakimi seseorang, satu pribadi maupun di kelompok. Tapi kan kita sudah tadi kami sampaikan, biasanya tidak hanya sampai di pribadi, tidak pasti akan dikelompokkan lagi. Wow, ini partainya ini, oh ini institusi ini, lantas mulai melebar lagi kesukuan, keagamaan, mulailah disinggung semuanya itu Pak yang terjadi. Nah, kita yang sudah tahu, jikalau dampak daripada penghakiman itu sedemikian rupa dalam, ya mulai kita tahu pada hari ini, yuk kita memulai untuk belajar sama-sama Pak. Tentunya sulit ya, tentunya sulit karena biasa mulut, pikiran kita ini, telinga, mata kita ini begitu lihat, langsung yang terucap adalah penghakiman itu. Yang Mbak Bulan tadi sekalian saya jawab, itu tuduhan atau apa, apakah itu juga penghakiman? Ya, sebenarnya ya saya tidak bisa menjabarkan panjang, tapi pada saat kita sudah menyampaikan, melontarkan satu hal, kalau teguran saya kira enggak ya, kalau satu teguran kan langsung. Ya. Yang masalah ini kan pada saat penghakiman itu disampaikan, kamu pasti begini nih, gitu. Itu kan penghakiman. Itu penghakiman. Kalau teguran kan, oh jangan begitu, kamu ini salah. Itu memang teguran. Tapi pada saat kita memberikan opsi, pendapat yang beda, apalagi disampaikan di satu komunitas, dan komunitas itu tidak bijak, maka kejadiannya seperti bola salju yang semakin besar, dan bukan selesai masalahnya, tapi bertambah masalah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Makasih Pak Sutopo. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ini ya. Semisalnya kasus Sambo, dia kan seorang anak Tuhan juga, sampai membunuh, Anda juga jadi diserang juga lewat itu. Katanya orang Kristen kok katanya punya kasih, tapi kok sampai seperti itu. Tapi kalau setahu saya mau menjawab itu, ada sih banyak yang di live chat tuh juga suka tanya kan mengenai kasih dan perbuatan ini. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah Pak Sutopo. Kalau saya sebagai seorang Kristen, ajaran Kristen itu udah yang pertama itu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kuncinya, kesimpulannya, kalau orang Kristen itu tahu itu hukum itu, udah pasti nggak akan melakukan penghakiman. Betul. Kalau udah paham betul hukum yang tertulis itu, hukum yang terutama dari yang terutama loh.
Iya. Mengasihi sesamamu manusia, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan akal budi, itu kan seperti itu. Jadi kalau ada oknum, makanya di sini saya tegaskan, itu oknum. Mereka nggak bisa bedakan. Berarti dia itu Kristen abal-abal, asal-asalan. Kan banyak di luar sana orang Kristen, kalau orang Manado bilang burung tahun, Pak Sutopo. Iya. Kebetulan saya dari Sulawesi juga, burung tahun. Artinya gini, artinya setahun sekali masuk gereja. Jadi nggak melakukan perintah firman Tuhan. Jadi nggak pernah ikut mau dibilang hanya rohaninya tipis. Jadi seperti itulah orang Kristen asal-asalan itu, tanda kutip, oknum. Jadi kadang mereka tuh salah pengertian. Sepertinya itu kita orang Kristen seperti itu. Hanya asal nama kasih tapi perbuatannya nggak seperti itu. Itu sih. Mohon dikoreksi kalau disalah, Pak Sutopo. Ya, betul sekali. Betul sekali, mantap. Jadi ya memang seperti itu. Cuman penghakiman yang dimaksud ya seperti yang kami tadi sampaikan, ya kita menyadari bahwasannya hanya Tuhan ya yang bisa. Kadang-kadang kan gini, kita ini memberikan tanggapan yang lebih tentang penghakiman. Sampai ada yang saya sampaikan gini, seolah-olah orang itu tidak ada hak lagi untuk bertobat, gitu ya. Tidak ada hak lagi untuk bertobat, itu tidak ada hak, seolah-olah dia yang punya surga gitu. Jadi wah sudahlah, pokoknya nggak layak lah, dia memalukan dan lain sebagainya. Yang dimalukan bukan orang Kristen tapi juga Tuhan dan lain sebagainya. Nah itu adalah satu cap yang seringkali kita buat ya. Padahal di penjara itu banyak hamba Tuhan yang bertobat di penjara, lantas dipakainya juga luar biasa ya, sangat banyak. Bahkan rasul-rasul itu juga pernah di penjara. Nah, ini terlepas dari apa yang dibuat, benar atau salah gitu. Tapi di penjara itulah banyak peristiwa. Alkitab juga mencatat tentang penjara, itu sudah ada gitu ya. Saya sendiri juga pernah dengar firman Tuhan itu pada saat di penjara, dengar firman Tuhan yang pertama kalinya. Ya, saya kira itu Pak, bagus sekali Pak. Saya salut dan saya acung jempol. Tuhan memberkati Pak. Ya, satu lagi Pak Sutopo. Pak Sutopo, satu lagi. Silakan Pak. Kalau seperti yang kata Pak Sutopo bahwa perbuatan dosa itu, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun. Udah jelas kalau ada pertobatan itu tetap layak di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan tuh datang ke dunia itu kan untuk cari domba yang tersesat. Seperti itu, sehingga ada keselamatan kan. Jadi domba tersesat itu mereka nggak ngerti itu domba tersesat. Jadi Tuhan kita, Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Tersesat ya itu dalam kejahatan, persinahan dan sebagainya, yang berdosa. Kalau Tuhan datang untuk orang yang baik-baik, ngapain? Kan manusia ini kan udah dikutuk berdosa. Jadi Tuhan kita seperti itu. Itu aja sih. Iya. Oke Pak Sutopo, terima kasih atas penjelasannya. Sangat terberkati sore hari ini. Bu Ulan, terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak. Kuat TikTok gak usah keluar, nggak apa-apa, di sini aja. Ya memang bahaya sekali ya Pak, penghakiman itu. Kalau boleh saya bilang, penghakiman itu membunuh karakter seseorang, gitu ya. Memberi titik dalam hidup seseorang. Padahal kita nggak tahu ke depannya mungkin dia bisa berubah menjadi lebih baik, bahkan lebih baik dari orang yang menghakimi. Kan kayak gitu ya Pak Pendeta Edi ya. Penghakiman itu seperti melabel seseorang ya Pak ya. Dan biasanya penghakiman itu menular. Ini contoh aja nih Pak, contoh simpel, misalnya di sekolahan, di satu sekolah ada satu anak yang mungkin memiliki kekurangan, entah itu dalam bentuk fisik atau apapun. Kemudian ada beberapa teman yang menghakimi dia, kamu begini. Nah, padahal anak tersebut tidak berbuat kesalahan apa-apa kepada mereka kayak gitu ya, tetapi karena labelan itu kemudian menyebar kemana-mana, akhirnya yang tadinya biasa aja jadi ikutan tidak suka. Nah biasanya kan kayak gitu juga di masyarakat, di kita kan gitu Pak ya.
orang yang suka gosip nih contohnya nih. Misalnya mungkin entah ibu-ibu ya, tidak selalu sih sebenarnya ya, pokoknya intinya orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakang. Nah, yang saya tahu ketika mendengar keburukan itu terus nggak disaring tapi diterima dan malah ikut menyebarkan, ini merusak karakter orang tersebut. Misalnya si A ini baik-baik aja, kemudian diceritain sama si B sampai ke C, nanti si C nyampe ke D, akhirnya bisa sekampung nggak suka semua sama dia. Itu kan sangat bahaya ya Pak ya. Terus contoh lagi nih Pak, ini yang menarik ya, bahwa penghakiman bisa juga terjadi terhadap satu agama. Ini kalau menurut saya tuh ya sama kayak kita orang Kristen itu seringkali kan dihakimi bahwa nyembah manusia. Nah, itu kan contoh. Akhirnya turun-temurun disebarkan sampai bertahun-tahun sampai saat ini, yang ada di pemikiran orang di luar sana, orang yang bukan percaya bahwa Kristen menyembah manusia, Kristen Tuhannya tiga, Yesus tidak disalibkan, dan itu mendarah daging Pak, berakar. Nah itu dia. Silakan Pak. Iya, ya itu. Justru makanya tadi Pak TikTok itu menyampaikan, saya minta tolong Mbak Wulan baca di Matius pasal 9 ayat yang ke-13 supaya memperkuat tadi kesaksian Pak TikTok tentang ini. Jadi saya sebutkan ayatnya. Ya, Matius 9:13. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Ini dia. Jadi yang dikehendaki Tuhan itu apa? Belas kasihan. Belas kasihan kepada siapa? Kepada orang yang tersesat tadi, yang Pak TikTok bilang itu yang tersesat itu. Belas kasihan kepada mereka. Mereka itu perlu dibelas kasihani. Yang disebutkan tadi Sambo ya, perlu dibelas kasihani. Ya, bukan berarti kita tuh pengikut dia terus ngomong begini nanti ada rekening, ada sesuatu yang masuk ke rekening saya, bukan. Orang itu harus dikasihani, didoakan supaya apa? Supaya dia benar-benar mengenal Tuhan, ada roh takut akan Tuhan, dan dia bertobat waktu di penjara nanti. Siapa tahu pada saat nanti sesudah di penjara, dia keluar sekian puluh tahun nantinya, dia bertobat dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Alangkah baiknya seperti itu, daripada kita hanya menghakimi tanpa kita mempunyai belas kasihan, ya binasa dia sedemikian rupa. Tentang hukum kasih dan sebagainya, memang itu harus begitu, tapi ini sudah terjadi, mau diapakan ya. Kalau tadi dikatakan dia adalah orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan, ya mungkin seperti itu. Dan ini keadaan daging, itulah daging ini, di dalam daging ini masih mau berkuasa, di daging ini kita masih mau kuat, butuh pengakuan, kita masih ada orang itu masih tergila-gila dengan penghormatan, dihormati banyak orang karena harta dan lain sebagainya, makanya memicu orang berbuat jahat. Akhirnya juga tertangkap juga. Jadi sia-sia apa yang dibuat sekian puluh tahun sampai dia punya harta yang banyak, akhirnya sia-sia. Dilepas semuanya, atribut-atributnya, jadi miskin juga, jadi kosong juga, gitu ya, terlepas itu semuanya. Ya, jadi betul juga Mbak Ulan tadi sampaikan kalau daya penghakiman itu juga akan berpengaruh ke orang itu, sedemikian rupa orang itu bisa dibenci sama orang satu kampung yang seharusnya dia jualan laris. Akhirnya pernah nggak dengar ada bakso ya, dulu ada di tempat saya ini. Oh, yang dimasukin celana. Ya. Laris sekali, itu laris sekali, laris, sangat-sangat laris. Ya, begitu sangat larisnya sampai akhirnya orang pengen jatuhkan dia. Gimana caranya? Ya, pokoknya berbagai macam cara, nggak tahu benar atau tidak kan kita nggak tahu. Tiba-tiba di dalam dandangnya itu, di dalam bakso itu ada celana dalam.
Itu ya. Apa yang terjadi? Bubar, sepi, bahkan orangnya pulang dan eh, orang masih mengejas dia. Dia buka di mana saja tidak pernah laku dan seolah-olah dia tidak diberi cara hidup yang baik, gitu ya. Tidak ada hak masuk surga. Seolah-olah yang mau menghakimi itu hanya dia saja yang tahu surga. Coba, lah begitu kita ketemu dengan orangnya itu, pernah saya ketemu itu Mbak Ulan, saya pernah ketemu di pelabuhan ceritanya di Semayang, saya ngobrol. Saya ingat karena dulu langganan saya di situ. Saya tanya, kok sekarang sepi, kok sekarang nggak jualan lagi. Dia bilang apa? Pak, saya begini. Tapi benarkah itu kabar itu? Dibilang tidak. Masa kami seperti itu? Oh ya? Enggak. Saya nggak buat seperti itu, tapi nggak tahu siapa yang memasukkan itu di dandang itu. Coba, bukan hanya pembunuhan karakter, tapi ini memang seolah-olah orang itu dibunuh. Ya. Oh, dia nggak bisa apa-apa. Semuanya dijual hartanya. Dia pulang ke Jawa. Lantas pada saat pulang ke Jawa dia juga sudah namanya dikenal kalau dia punya pesugihan katanya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi dari apa yang kita buat itu bisa berdampak untuk diri sendiri, dampak kepada orang lain, dan dampak kepada Tuhan. Iya, padahal sebenarnya ini ya Pak ya, kalau setiap orang masing-masing menyadari bahwa satu ketika kita menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, masing-masing harusnya kita tidak gampang untuk menghakimi ya Pak ya. Iya. Masalahnya gini Pak Pendeta Edi, masalahnya kebanyakan manusia gitu ya, mungkin juga termasuk kita, kadang-kadang kita itu lebih melihat dosanya orang lain gitu kan. Kita bisa menilai dosanya orang lain sampai lupa bahwa kita sendiri sebenarnya punya dosa yang hanya saja berbeda dengan dosa orang tersebut. Nah, akhirnya kita jadi mudah sekali untuk menghakimi, Pak Pendeta Edi. Nah, kira-kira nih Pak, kira-kira apa sih yang bisa membuat kita untuk tidak lagi memiliki mindset untuk gampang menilai? Karena beda tipis antara menilai, menghakimi. Ini kadang-kadang kita bingung ya Pak, ya ntar kalau kita melihat seseorang, ini orang ini begini-begini, itu tanpa sadar kita menilai orang itu kayak gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak supaya kita ini punya pikiran itu yang positif sehingga tidak gampang menghakimi. Nah, terus kaitannya dengan bagaimana kalau polisi, nah polisi itu kan menyelesaikan satu masalah, pastinya dia akan menilai secara ini ya Pak ya. Nggak mungkin kan dia positive thinking terus itu nggak kayak gitu, nanti nggak ketangkep penjahatnya. Bagaimana Pak? Apakah itu termasuk juga di dalam penghakiman atau penghakiman itu pengecualian hanya untuk hal-hal yang rohani atau bagaimana Pak Pendeta Edi? Ya, penghakiman itu untuk semua. Penghakiman itu untuk semua. Ya, penghakiman bukan hanya hal-hal yang rohani, bukan. Yang tidak rohani itu justru lebih banyak kita sering melakukan dan itu tidak sadar. Ya makanya kan dunia ini semakin gelap, kata firman Tuhan. Karena orang akan terobsesi untuk lebih suka menghakimi dibanding orang memberikan solusi. Ya seperti itu kan. Pada saat ada banyak orang membawa seorang wanita yang bukan hanya isu loh ya. Ini tertangkap basah. Dia baru berzina. Dia baru buka-bukaan, lantas tiba-tiba tertangkap basah, dibawa ke hadapan Yesus, dikatakan wanita ini sudah berzina. Nah, penyelesaiannya apakah Yesus, wow, di mana tadi kamu dapatkan? Bagaimana kamu bisa menemukan dia pas berzina itu bagaimana? Tidak dikembangkan loh. Coba kita pikir ini ya. Ini Yesus selalu positif. Penyelesaiannya maksudnya. Yesus tidak berkata, kok bisa begitu sih? Toh dia juga istri orang. Kenapa kok dia melakukan itu? Kenapa? Tidak dicari masalahnya. Tidak dibicarakan masalahnya. Tapi coba lihat penyelesaiannya apa? Dikatakan, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah berdosa, lempar batu pertama kali. Dan apa yang terjadi, Kak Ulan? Semua orang meninggalkan. Tidak ada yang melempar. Ya, betul. Ya.
Nah, itu penyelesaiannya. Ini kita bicara ini ya. Jadi Tuhan memberikan contoh, memberikan teladannya di situ tentang penghakiman itu. Padahal Yesus lebih leluasa, dia bisa mengatakan, bisa bertanya masalahnya. Karena kenapa kok tidak ditanyakan? Karena Tuhan tidak mau itu nanti menjadi gosip, digosok semakin sip. Tuhan tidak mau membongkar masalahnya, tapi penyelesaian masalahnya. Sehingga bukan penghakiman yang diberikan, ya, tetapi yang diberikan adalah solusi, solusinya, solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, saya kira itu. Ya. Baik, ya baik. Terima kasih Pak Pendeta Edi. Ini ada Pak Stephen juga ya. Shalom Pak Stephen. Monggo Pak. Shalom bulan hambanya. Shalom. Shalom Pak Stephen. Shalom Bang Kuat TikTok. Silahkan, saya ngantri. Shalom Pak Stephen. Shalom. Pak Kuat TikTok masih ingin bertanya atau cukup? Pak Kuat TikTok. Enggak, ada sih sesuatu yang ada sesuatu, cuman biar kasih beri kesempatan dulu ke Pak Stephen. Oh, oke, baik. Pak Stephen dulu, nanti setelah ini kalau ada kesempatan Pak Kuat TikTok lagi. Pak Stephen, monggo Pak. Terima kasih, saya sekedar mohon petunjuk hambanya, mungkin ya dari Bang TikTok maupun Bulan. Tentang penghakiman ini lebih parah mana ya Bu? Dengan fitnah dan menghasut. Bisa tampilkan Bu ayatnya Bu. Pertanyaannya itu lebih parah mana ya? Tapi pakai referensi ayat aja Bu, biar enggak Kisah Para Rasul 6 mulai ayat 10-15 Bu. 6, 10 sampai 15. Oke. Pertanyaannya jelas ya Bu. Lebih parah menghakimi atau fitnah gitu ya Pak ya. Dan memfitnah itu loh. Oke, coba saya bacakan ayatnya dari berapa tadi? 15. Ya, 10 sampai 15. Cluenya di 11 Bu. Intinya di 11. Coba saya baca dari 10 ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, berawal dari sebuah hasutan ya Pak ya. Jadi bahaya mana nih? Penghakiman, hasutan atau fitnah? Mungkin Pak Pendeta Edi bisa menjawab ya. Sama-sama bahaya. Mungkin berawal dari menghakimi kali ya Pak ya. Monggo Pak. Iya. Jadi itu berkaitan. Itu kan berbicara tentang bahasa nih Pak Stephen. Ya, jadi itu adalah bahasa, tapi terkait satu dengan yang lain. Jadi pada saat ada penghakiman pasti ada hasutan. Atau dibalik, pada saat ada hasutan di situ ada penghakiman. Kan begitu. Itu kan soal bahasa. Jadi di mana ada, sekali lagi, di mana ada penghakiman, maka di situ ada hasutan. Satu misal nih contohnya. Ya, hasutan itu apa? Kalau apa? Penghakiman kan sudah jelas tadi kami sampaikan. Nah, sekarang hasutan itu apa? Menghasut orang lain kan. Menghasut orang lain supaya terikut, tidak menyenangi hal itu, atau dia menjadi kelompok, atau orang itu menjadi kelompok dari apa yang dimau. Dia cari pengikut lah istilahnya gitu. Nah, sehingga dengan demikian kalau lebih parah mana? Sama, artinya ya setali dua uang. Padha wae. Di mana ada hasutan, di mana ada fitnahan, itu kan seperti mata uang begitu, uang pinggol itu ya. Di mana ada uang pinggol itu kan ada
ada dua sisi tuh. Itu tidak bisa dipisahkan. Ini kebetulan di kantong saya ada di uang benggol. Ini ada tulisan, ada gambar gitu. Jadi di mana ada sini juga ada sini. Di mana ada hasutan, ada penghakiman. Makanya dihasut, Yesus berusaha untuk dihasut. Ini saya dapat nih, wanita ini harus dihukum. Dia sudah berzina, ketangkep basah, sudah jelas. Bukan hanya baru janjian, bukan baru ketangkep VA-nya, bukan, tapi dia tertangkep basah melakukan. Gimana? Itu hasutan bukan? Itu juga hasutan. Yesus mau dipengaruhi. Ya, untuk apa? Menurunkan penghakiman. Tapi akhir daripada peristiwa itu Tuhan memberikan solusinya. Ya, jadi kalau untuk lebih berat mana? Beratnya sama Pak Stephen, karena itu setali dua uang, tidak bisa dipisahkan tadi ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Seperti begini, di mana ada iri hati, ya, di situ ada kesombongan, ya, karena iri hati itu bersumber dari kesombongan tadi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di mana ada kesetiaan, ada ketaatan. Ya. Jadi seperti itulah, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bohong orang bisa bilang setia kalau dia nggak taat, atau orang itu taat kalau dia orang nggak setia. Sehingga satu sisi tidak bisa hanya dibahas satu sisi aja, nggak bisa terpatokan. Mesti ada selalu hidup, selalu ada dua sisinya. Saya dilihat dari depan, kelihatan jenggotnya dan warnanya sudah putih, menandakan saya sudah tua. Tapi kalau orang dari belakang melihat, wah ini setengah profesor ini, karena kelihatan botaknya, gitu kan? Dilihat dari samping, beda lagi pandangan orang. Ya, ya saya kira itu. Tuhan memberkati Pak Stephen. Terima kasih hambanya. Ya, terima kasih ya Bu Wulan. Itu kan awal dari debat kalah terus memfitnah ya. Iya. Terima kasih. Gitu ya, Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Stephen. Mohon maaf saya tanya Pak, Pendeta Edi sampai jam berapa Pak? Saya pokoknya 1,5 jam. Itu sudah sekarang 1 jam. Berarti 3 menit lagi ya? Iya, 3 menit lagi. 3 menit. Ya, ke 3 menit ini ada pertanyaan di live chat. Apa perbedaan penghakiman dengan penuduhan? Nanti setelah ini bisa dijawab. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Kuat TikTok dan kita akhiri sharing firman Tuhan hari ini. Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Arnold SZ. Beda penghakiman dengan penuduhan. Penuduhan. Oh, menuduh. Tuduhan dan penghakiman. Gitu ya. Lah, sama tadi. Di mana penghakiman itu di dalamnya juga ada penuduhan, itu ada tuduhan itu. Orang menuduh. Kan gitu ya, kasus yang ini saya nggak ulangi lagi ayatnya tadi. Ya, tentang wanita berzina ini diketahui. Tuduhan. Jadi di mana ada penghakiman, pasti ada tuduhan. Lah kembali lagi ke ayat tadi Matius 9 ayat 13, yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan. Ya, kasihan, kasih dari Tuhan, kasih pada orang lain. Terima kasih itu, terima dari Tuhan, kasih orang lain. Terima kasih Tuhan, terima dari Tuhan, kasih kepada orang lain. Terus terima kasih. Tapi susah, sebenarnya nggak susah, ini hanya kebiasaan saja. Mengubah kebiasaan dari kita melontarkan penghakiman, di dalam penghakiman itu ada tuduhan, di dalam penghakiman itu ada bermacam-macam dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Oke, baik, terima kasih Pak. Terakhir dari Pak Kuat TikTok tadi sepertinya ada yang mau disampaikan. Cukup 1 menit ya, silahkan. Pak kalau pemahaman saya Pak ini Bu Wulan, kalau pemahaman saya penghakiman, penghasutan atau tuduhan, yang jelas Tuhan nggak kehendaki karena ada yang tersakiti. Mungkin itu intinya. Apapun itu ada berhubungan ya, penghakiman, penghasutan dan pentuduhan dan lain-lain itu kan ada yang tersakiti. Nah, kembali lagi ke belas kasihan ini. Jadi ya perbuatan-perbuatan itu tidak pernah Tuhan kehendaki. Seperti itu menurut saya. Ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ko TikTok, luar biasa ya. Pak Stephen juga terima kasih. Untuk Bu Sri Budi Hartiningsi, ya pertanyaannya nanti kita skip untuk Senin mungkin ya bisa ya Bu ya, karena waktunya terbatas. Pak Pendeta Edi setelah ini mau ada pelayanan sepertinya, jadi mohon maaf karena nanti kalau kita bahas nanti jadi satu tema ya Pak ya. Nanti ya Bu Sri, kita akan bahas di hari yang lain ya, maaf ya. Oke, baik Pak Pendeta Edi, sepertinya sudah cukup ya teman-teman semua. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Kalau ada pertanyaan disimpan lagi, nanti kalau ketemu Pak Pendeta Edi, tanyakan kembali karena hari Selasa kita akan masih membahas tentang penghakiman yang bagian yang kedua ya. Jadi jangan lewatkan. Pak Stephen terima kasih, Pak Kuatika terima kasih, Pak Pendeta Edi mungkin bisa closing statement dan kemudian kita tutup dalam doa, Pak. Oke, jadi kita harus punya statementnya. Untuk kita tidak menghakimi, hanya Tuhan Allah kita yang sejati, yang disebut Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu Allah yang tidak pernah menghakimi, penghakiman nanti, dan hanya Dia yang layak menurunkan penghakiman itu. Hakama adlan itu, isafainahu hakama adlan, Dia adalah hakim yang adil itu, yang tidak bisa disogok. Ya, saya kira itu dengan penghakiman yang sering kita lontarkan sore hari ini berhenti. Supaya apa? Dunia ini ada terang yang ditimbulkan oleh pengharapan yang ada pada kita. Saya kira itu kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan di WUSO kalau kami boleh menyampaikan tentang penghakiman. Yang beberapa hari yang lalu sebenarnya materi ini tidak harus kami sampaikan siang hari ini, tapi minggu depan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan izinkan sore hari ini boleh kami sampaikan, dan minggu depan kami tetap akan menyampaikan materi yang kedua tentang penghakiman. Tuhan memberkati, sehingga setiap kami boleh diputuskan penghakiman yang sudah menjadi pola dasar, diturunkan menjadi dosa. Sehingga dengan demikian, untuk memutuskan ikatan rantai yang terus bergulir, kami bisa putus pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Kuat TikTok, Tuhan memberkati juga Pak Stephen, Tuhan memberkati Mbak Ulan yang sudah menjadi mediasi untuk kami boleh berbicara satu dengan yang lain. Biarlah acara TikTok sore hari ini bagi yang melihat, menonton, mengikuti diberkati, mereka mengerti tentang topik yang ada tentang penghakiman. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ampuni setiap kami jikalau setiap hari kami selalu ada pemikiran untuk menghakimi orang, terucap dari mulut kami, untuk kami menghakimi orang lain, diri kami, dan juga Tuhan. Tuhan yang membuat kami mampu untuk melakukan hal-hal yang positif. Biarlah melalui apa yang kami buat, apa yang kami dengar sore hari ini, kiranya berkat Tuhan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usaikan acara WUSO sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, hubungan yang baik, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edi, Tuhan memberkati teman-teman semua. Terima kasih Pak Stephen, Pak Kuat TikTok. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. God bless you, shalom. Sampai jumpa lagi di hari Senin di jam yang sama. Sampai jumpa, God bless you.